Komiks, balik lagi bersama kami di program STS Sepakat Tidak Sepakat. Wah, kita seneng banget nih bisa bertemu dengan teman-teman komiks lagi. Kita di sini yang bakal membahas hal-hal seputar ilmu komunikasi. Dan kira-kira bakal semenarik apa ya? Tapi tunggu dulu nih teman-teman komiks. Buat teman-teman komiks yang belum familiar sama kita, perkenalkan nama saya Verly dan rekan saya. Dan aku Karin, kita hadir sebagai host yang bakal menemani kalian hingga acara nanti. Dan masih sama seperti episode sebelumnya, kita bakalan kedatangan bintang tamu yang sangat menarik nih Rin. Kalau di episode sebelumnya ada bintang tamu dari berbagai peminatan ilmu komunikasi, sekarang ada bintang tamu dari Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 23. Dan tentunya mereka masih mahasiswa baru nih Rin. Bener banget, Faye. Karena kita sekali lagi bakal mengundang bintang tamu yang memiliki talenta yang luar biasa yang akan siap berbagi pemikirannya di sini. Mereka juga pastinya nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Mereka bakalan memberikan inspirasi baru ke teman-teman komiks yang ada di rumah. Wah, makin penasaran ya Rin ya? Pasti nih, teman-teman komiks pasti penasaran ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja nih bintang tamu yang pertama. Ada Syafiq! Selanjutnya ada Riri. Dan yang terakhir ada Syauki. Gimana nih teman-teman dari Ilmu Komunikasi Angkatan 23 kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Keren. Udah janjian ya? Keren banget. Kompak banget. Boleh dong kalian say hi dulu ke teman-teman komiks biar mereka pada semangat nih. Halo teman-teman. Sebelum ke inti acaranya, untuk para talent, kita bakal ngebacain dulu peraturannya. Peraturan pertama, total ada 2 mosi seputar ilmu komunikasi secara universal dan sudah tersedia di fishbowl yang akan disediakan. Kita bakal tunjuk secara acak dari kalian untuk mengambil bola dari fishbowl lalu memberikannya kepada kami selaku host. Kita akan membacakan langsung mosi yang sudah dipilih, dan setelah mosi dibacakan, para talent diberi waktu hanya 3 detik saja dengan mengangkat tongkat sepakat atau tidak sepakat. Masing-masing dari kalian harus mengutarakan argumen terbaik atas keputusan yang sudah diambil. Dan durasi masing-masing berargumen hanya sekitar 1-2 menit. Diutamakan aturan berargumen untuk sepakat terlebih dahulu, kemudian argumen untuk tidak sepakat. Argumen yang diutarakan tidak boleh mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, atau bahasa yang menyinggung satu sama lainnya, harus bersikap hormat saat mendengarkan argumen peserta lain, tidak diperbolehkan interupsi saat peserta lain sedang berbicara. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti. Baik, kita mulai pertanyaan mosi yang pertama. Oke, kita bakalan mulai ke pertanyaan pertama. Gimana nih untuk para bintang tamu? Udah siap belum? Siap banget. Sesiap apa? Sesiap ini. Nah, di depan kalian ini udah ada fishbowl. Boleh di antara kalian mengambil salah satu fishbowl-nya? Boleh aku nggak? Boleh. Langsung mengajukan diri. Langsung mengajukan Boleh, diri. Keren. Ya. Oke. Mari kita bacakan pernyataan mosi yang pertama. Pernyataan mosi yang pertama adalah masuk ikom itu gak harus belajar mati-matian. Nah, kira-kira dari siapa yang bakalan sepakat dan tidak ya? Boleh dipegang tongkatnya? Hitungan dari 3, 2, 1. Oke, Wah. ada Syafiq dan Sauki Syauki mengatakan tidak tidak sepakat, sepakat. dan juga Riri mengatakan sepakat. Gimana nih Riri dari tim sepakat dulu? Aku sepakat karena aku jalur masuknya SNBP kan, jadi kayak nggak perlu belajar untuk UTBK atau belajar hal-hal lain karena langsung aja gitu pakai ngandelin nilai rapot terus udah deh keterima. Jadi aku nggak ngerasain feel hara-huru masuk ikom gitu loh. Karena SNBP. Tapi kan ini dari nilai ujian sekolah ya berarti? Betul.
Nah, cuma kan itu kamu di SMA pasti ngerasa tuh kayak wah harus bagus nih nilainya. Apa kerasa nih? Bener sih, cuman kan kayak itu cuman tanggung jawab aja gitu. Jadi nggak ngerasa bener-bener harus nugas yang bagus, harus nugas yang keren buat masuk SNBP gitu. Enggak, jadi cuman kayak oh aku harus nugas karena itu tanggung jawab aku. Kayak gitu. Kalau dari Safik nih, Kalau dari aku sendiri sih gak sepakat karena aku harus les dulu buat ikut ujian mandiri di UPI. Banyak perjuangannya juga sih. Oke, terus berarti harus mengikuti les juga gitu ya? Iya. Dari berapa bulan sebelumnya? Aku les 7 bulanan. 7 bulan. Kamu masuknya jalur mandiri? Iya, jalur mandiri. Berarti banyak rintangan ya yang kamu lewatin dari ujian UTBK berarti ya? Mandiri gitu. Tapi Iya. sebelumnya juga udah ikutan apa namanya SNBP ya? SNBP. Kalau Iya, angkatan kalian. SNBT ya? SNBT. Iya. Tapi ditolak dulu. Ditolak juga. Aku BTW gap year teh. Oh, gap year. Iya. Jadi aku ikut SNBT terus ketolak terus nyoba lagi ikut SU. Sama juga sih aku juga. Aku juga mau ikutan. Sama-sama lah kita. Kalau Safik gimana? Sauki. Kalau aku karena aku masuk ke SNBT jadi aku tadi ya kurang nggak sepakat sama Mosi itu karena sama kayak Syafiq, aku juga kan gap year, jadi kayak ada pressure-nya juga gitu pas ngikutin UTBK tahun ini. Jadi emang prosesnya belajar dulu dan stresnya, burnout dan lain-lain. Jadi ya capek, nggak sepakat. Kalau Riri gap year nggak? Enggak. Enggak. Kan kita semua sama. Jalur gitu. undangan soalnya langsung. jalur undangan. Berarti kalian Syafiq sama Syauki berarti ikut ujian 2 kali nih, gimana pengalamannya? Dari Syauki dulu deh, gimana? Ya, aku pengalamannya karena ini kan kalau untuk yang tahun 2023 itu beda ya sistemnya, kayak baru karena lembaga yang ngehandle si UTBK ini juga ganti, otomatis kayak sistem ujiannya juga ganti dan ngebuat aku kelabakan gitu. Jadi kayak harus belajar yang dari awal, acuan soal yang baru gitu-gitu. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke capek ikut UTBK-nya lagi. Karena harus duduk 3 jam lebih buat natep komputer. Deg-degannya masih sama nggak tuh? Masih sama. 2 kali. Masih sama. Tapi sebelum kan gap year ya ini untuk Sauki dan Safik. 1 tahun itu tuh apakah full belajar atau lebih banyak mainnya juga, rebahannya juga mungkin, atau bisa sampai titik ini tuh emang benar-benar full belajar gitu? Kalau aku setengah-setengah sih. Full belajar, kadang belajar, kadang main. Jadi kayak balance gitulah, biar nggak stres. Iya, biar nggak mumet. Kalau aku kebetulan udah direncanain, jadi kan waktu tahun 2022 itu gagal, terus rentang waktunya aku pakai buat istirahat, main-main, dan kayak belajarnya itu pas tahun 2023-nya gitu, Januari awal, buat ngincer si SNBT-nya kan Mei, jadi kayak pas udah masuk tahun 2023 emang fokusnya udah belajar. Oh ya nih, ngomong-ngomong kalian emang fokus ke ilmu komunikasi untuk pemilihan jurusannya? Atau gimana, ada pilihan, atau ini pilihan kedua gitu? Dari Riri, boleh. Boleh. Kalau dari aku emang niatnya emang ilmu komunikasi karena emang minat juga kan di bidang komunikasi gitu. Berarti pilihan pertama ya langsung pertama keterima. ilmu komunikasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari Syafiq? Kalau aku pilihan kedua. Pilihan pertamanya apa? Pilihan pertamanya aku waktu itu kesini ekonomi syariah. Terus pilihan keduanya baru ilmu komunikasi. Tapi tetap menjadi pilihan kan ilmu komunikasi. Iya. Meskipun pilihan kedua masih tetap keren gitu. Iya. Kan. Kalau Sauki gimana? Aku sebenarnya ilmu komunikasi itu apa ya, minat yang baru di akhir-akhir gitu, karena minat aku pas awal-awal itu kesejahteraan sosial. Tapi karena ada satu hal, jadi kayak aku tertarik sama ilmu komunikasi dan akhirnya ngambil komunikasi. Wow, menarik sih. Boleh tepuk tangan dulu? Oke teman-teman komiks, langsung aja kita ke mosi yang kedua. Boleh nih dari Syafiq ya? Boleh mengambil. Diambil. Oke.
Mosi yang kedua. Dapat nilai A di IKOM itu gampang. Sepakat atau tidak Tidak sepakat? 3, 2, 1. Semuanya tidak Tidak sepakat sepakat ya. semua. Mungkin mereka memiliki background yang sama, jadinya merasakan hal yang sama juga. Iya. Kalau di pernyataan ini, gitu, Iya. Rin. Dari Syafiq dulu boleh? Syauki. Syauki, Dari sorry. Syauki terlebih dahulu. Kalau dari aku sendiri, nggak tahu untuk semester ini karena aku kan masih semester tahun pertama, semester 1, semester 2, nggak tahu nanti ke depannya gimana. Tapi kalau untuk tahun pertama ini dan semester 1, semester 2 itu entah kenapa rasanya susah. Susahnya tuh apa ya? Karena pertama ribet-ribet dari tugasnya, kayak kebanyakan kan kalau di komunikasi ini kayak yang kelompok dan proyekan gitu-gitu. Dan juga kadang-kadang ada kriteria-kriteria syarat-syarat dari dosen-dosennya gitu. Misalnya untuk kayak matkul yang ini tuh lebih dinilai kehadirannya, matkul yang ini tuh lebih dinilai UTS-nya gitu, dan lain-lain gitu. Proyekannya tuh boleh dijelasin nggak tuh kayak gimana gitu? Misalnya kayak dulu waktu di semester 1 itu yang aku inget kayak mata kuliah pengantar humas itu ada kayak bikin iklan soft selling dan juga kayak bikin apa namanya itu yang media kit buat krisis manajemen gitu-gitu. Dan itu sebenarnya cukup membantu walaupun dibilangnya tuh kan kayak mata kuliah pengantar, tapi aku udah bisa dapat gambaran besarnya nanti buat kayak oh humas tuh begini gitu. Tapi emang iya ribet gitu. Ribet tapi lumayan berbobot juga lah ya. Kalau dari Riri gimana, Ri? Kalau dari aku gak setuju karena banyak matkul yang bener-bener tugasnya tuh menurut aku apa ya, gak cocok, bukan gak cocok dong. Apa ya judulnya tuh lebih ke aku tuh kaget sama matkul ini karena aku kan masih semester awal, terus masih beradaptasi sama Bandung juga kan karena aku anak rantau. Terus yang kayak harus dihadapkan dengan tugas-tugas yang rasanya kayak dipukulin gitu loh, udah beradaptasi, terus nugasnya bener-bener untuk semester 1 tuh mencengangkan ya menurutku. Kayak contohnya bikin paper, itu kan yang kayak aku belum pernah sama sekali. Di SMA tuh aku bikin makalah tuh cuman copy paste, terus kasih logo SMA, terus diiyahin. Sekarang tuh bener-bener titik komanya diliatin, terus yang kayak kata-katanya salah dikit langsung kayak ulang gitu loh. Aku yang kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak-banyak praktek yang di luar gitu. Terus aku sempat apa ya namanya, kesusahan karena banyak praktek di luar dan aku tuh pas itu belum ada motor, jadi yang kayak bingung gitu harus ngapain ya, harus gimana ya. Jadi kadang-kadang ngabisin ongkos juga. Contohnya waktu masalah apa ya, UTS, UAS, apa ya, yang jurnalistik, yang Pak Firman. Oh ini apa kayak bikin Iya, video liputan. Nah, liputan kan harus nyari gitu ya, nyari berita. Itu kan aku belum punya kendaraan, terus jadi yang kayak aduh nyari kemana ya. Terus ditambah kalau di sekitaran sini tuh mungkin aku yang belum bisa ya. Jadi kayak kurang menarik gitu menurut aku. Dan aku kadang-kadang tuh memunculkan sifat perfeksionis. Jadi yang kayak harus di tempat yang gini nih. Jadi repot sendiri. Jadi saran aku untuk semester awal kalian jangan terlalu perfeksionis, yang penting jadi aja gitu tugasnya. Tapi nilainya gimana tuh? Aman nggak? Aman, tapi harus mati-matian dulu. Tapi sekarang udah ada motor. Makasih ya pertanyaannya. Masih kesusahan beradaptasi. bingung gitu ya. Kalau ada motor kan bisa ngeng kemana gitu. Dan beradaptasi untuk pelajaran-pelajarannya sekarang udah lumayan lebih aman gitu, udah terbiasa dengan paper. Jujur terbiasa sih, udah kayak mulai ngerti cara bikin paper gitu loh. Ngebantu juga gak sih buat kalian skripsi nanti gitu ya? Itu sih. Oke, boleh langsung Dari aja. Syafiq gimana nih? Syafiq? Kalau dari aku sendiri sih kayak bener-bener challenging sih. Kayak misalkan ada kayak disuruh bikin artikel, itu bener-bener beda sama SMA banget. Emang harus beradaptasi dulu sih kan. Kalau kita tuh harus di sini kayak nyari-nyari jurnal, apalagi jurnalnya itu harus dari luar kan. Bahasa Inggris ya? Iya, terus minimal 5 tahun ya. Gitu sih. Terus apalagi ya, sama ada juga yang pameran itu kita harus ngadain pameran gitu, itu benar-benar hektik dan capek sih, chaos.
Gitu sih paling dari aku teh. Tapi kalau dilihat dari jawaban ketiga ini kan mengatakan tidak sepakat nih. Dan kesamaan jawaban mereka itu ada di paper. Oh, Kebanyakan. iya. Kebanyakan memang ada di bagian paper, mereka masih sulit beradaptasi untuk melakukan hal tersebut. Tapi selain yang sulit, ada nggak gitu yang gampangnya untuk ngedapetin nilai A, atau ternyata semuanya sama rata nih susah dari praktek ataupun buat paper? Oke, mungkin dari Riri dulu boleh. Oke. Kalau aku ada sih beberapa matkul yang sebenarnya gampang gitu menurutku. Kayak contohnya apa ya? Aku lupa lagi kalau semester 1 apa aja. Humas. Oh iya, Pikom. Kita belajar pengantar ilmu komunikasi juga kan. Itu menurut aku gampang-gampang aja karena cuman ngapalin teori-teori gitu. Terus yang kayak tugasnya pun relate sama kehidupan kita sendiri gitu loh, karena dihadapkan dengan masalah-masalah komunikasi yang kita sering alami gitu. Jadi yang kayak, oh iya gampang juga, terus nilainya juga alhamdulillah gampang juga didapetin A-nya. Jadi nggak semuanya serta-merta sesusah itu, tapi ada juga yang bikin napas lah, kayak gitu. Bikin napas dan Bikin gak ngerasa napas. dipukulin kan? Bener banget. Kalau dari Safik gimana, Fik? Kalau dari aku sih paling di semester 2 ya PBI itu enjoy aja gitu, aman-aman aja. Jadi kita cuman ngerangkum doang, paling gitu-gitu doang sih, nulis-nulis sama dengerin materi dari dosen. Nggak terlalu berat gitu ya buat Iya, nggak terlalu tugasnya. berat. Betul. Kalau dari Syoki? Kalau dari aku yang tadi humas itu kan kayak emang ribetin, tapi kalau untuk kayak pemahaman buat dari aku untuk memahami si mata kuliahnya itu sebenarnya gampang, emang pas praktik tugasnya aja sih. Dan itu karena pembawaan dosennya juga enak, Kavani dosennya, jadi kayak aku enjoy di kelas. Terus yang aku enjoy di semester 1 itu, waktu itu di PKN itu ada khusus untuk kelas aku tuh, jadi kayak dapet project tambahan, jadi kayak gabung sama 3 prodi lain, terus jadi kayak showcase isu-isu human trafficking gitu. Jadi itu tuh aku suka karena temanya tuh kayak isu-isu sosial, tapi emang pas ngelakuinnya sama kayak Umas tadi, ribet, tapi kayak gampang sih, kayak gampang untuk dicerna gitu pemahamannya. Ini aku ada pertanyaan deh, kan di semester 1 dan 2 ini semuanya pengantar ya? Dan di UP ini kan ada broadcasting, jurnalistik, sama hubungan dan masyarakat. Kayak di Sauki kan dia mungkin lebih suka ke humasnya atau gimananya, tapi pengen tahu nih, di antara 3 itu pilihan 1, 2, 3-nya dari kalian sendiri untuk peminatan mau pilih mana kira-kira? Untuk pemikiran sekarang deh, dari Safik Aku dulu. sendiri sih lebih milih humas. Pilihan 1 humas, Pilihan humas. Pilihan 2-nya broadcasting, pilihan 3-nya baru jurnalis. Humas, broadcasting, jurnalistik. Kalau dari aku humas karena aku sendiri tuh jujur masuk Ikom tuh, mau tau fun fact gak? Boleh. Cita-cita aku tuh jadi DPR. Aku masuk Ikom karena pengen belajar kampanye. Nah itu salah satu alasan aku masuk Ikom. Terus terus di humas tuh diajarin kampanye politik gitu kan. Terus aku jadi yang kayak oke, berarti aku harus masuk humas gitu. Terus kalaupun misalnya nanti berubah paling ke broadcasting sih. Karena kalau ke jurnalistik mungkin karena aku pas itu tuh kaget sama ketikan-ketikan paper ya, jadi kayak gak mau jurnal gitu loh. Iya. Berarti kalau misalnya suatu saat nanti beneran nih jadi DPR, amin. Amin. Satu kata dari aku. Apa? Beberapa kata. boleh. Jangan lupain aku. Oh iya. Aku dan Karin butuh relasi orang DPR juga, pastinya. Kita butuh orang dalam juga, Karin ya. Baik. Butuh project, benerin. Boleh. Untuk jadi apapun itulah. Siap. Bisa, asal ada. Gak boleh. Kalau dari Safik gimana, Fik? Syauki. Iya, ini Safik. Karena memang kayak kembar gitu ya, Safik, Sauki. Tapi kalian nggak kembar kan? Enggak. Oh enggak, takutnya kan adik kakak sama-sama kalian gitu. Kalau dari Sauki gimana? Kalau dari aku jujur masih bingung ya. Kalau untuk pilihan pertama, aku punya ketertarikan kayak ke humas sama ke jurnalistik juga. Kalau ke jurnalistiknya itu aku kayak tadi, karena kan pertama aku emang peminatannya pengen kayak ke kesejahteraan sosial, dan aku tuh tertarik sama isu-isu sosial. Terus masuk Ikom ini kan
isu-isu sosial itu pas aku pelajarin di sini gak terlepas sama isu-isu politik, jadi kayak saling ada korelasinya gitu, dan itu membuat aku tambah tertarik. Terus kalau ke humas itu aku tertariknya karena sama gara-gara diajar sama Kak Fani, terus kayak nangkep gambaran besarnya, terus kayak oh jadi kayak gini, mungkin kayak humas di korporat atau humas di organisasi-organisasi lain, jadi kayak itu aku masih bimbang aja sih di antara dua itu. Kalau untuk DC, kalau dari aku sendiri sebenarnya ada rasa tertariknya juga, cuman kayak entah kenapa kayak aku tuh orangnya stuck gitu, lebih apa ya, kalau disuruh nulis kreatif atau ngarang gitu agak susah sih, atau kayak bikin sesuatu yang kayak kreatif atau artistik gitu emang agak susah gitu. Tapi intinya meskipun bisa dirangkum, mungkin pilihannya berarti ke satu humas kan? Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar broadcasting juga dan juga jurnalistik juga untuk di masa bekerja nanti kali ya. Oke, keren banget. Boleh tepuk tangan? Teman-teman Komiks, waktu berlalu terasa begitu cepat aja ya. Acara yang seru tadi kita ini udah mendekati akhir aja nih. Dari mosi pertama yang membahas tentang pentingnya belajar mati-matian di IKOM, hingga yang kedua yang menyingkap mudah tidaknya mendapat nilai A, semuanya memberikan kita pemahaman yang lebih luas tentang dunia Ilkom nih. Sebelum pamit juga kita mau mengucapkan terima kasih kepada Safik, Riri, dan juga Sauki karena telah menyempatkan nih datang ke program STS, karena kalau misalnya bukan kalian gak akan semeriah dan sesedih itu ceritanya gitu. Terima kasih juga buat teman-teman Komiks yang sudah setia menonton program STS kali ini. Aku Karin dan rekan saya Verly, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.